Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Para pendamping desa, saya minta lakukan tugas dengan sebaik mungkin, dampingi para kepala desa. Tugas-tugas Anda sangat luar biasa. Lakukan tugas dengan sebaik mungkin, dampingi para kepala desa. Tugas-tugas Anda sangat luar biasa, dan oleh karena itu di 2021 ini saya akan mengukur kinerja pendamping desa dengan cara yang paling objektif, dengan pengisian yang disebut dengan pengisian aplikasi yang disebut daily report, laporan harian. Saya akan mengukur kinerja pendamping desa dengan cara yang paling objektif, dengan pengisian yang disebut dengan pengisian aplikasi yang disebut daily report, laporan harian kinerja pendamping desa. Insya Allah kalau ini berjalan bagus dalam tahun 2021 sesuai dengan aspirasi yang berkembang, 2022 saya akan memperjuangkan kenaikan kesejahteraan pendamping desa. Sebenarnya tahun 2021 ini sudah saya perjuangkan di Kementerian Keuangan, tapi ada pertanyaan mendasar yang tidak bisa saya jawab. Kalau Menteri Desa mengusulkan ada kenaikan kesejahteraan untuk pendamping desa, apa tolok ukurnya? Kinerjanya sudah diukur belum? Nah, mohon maaf, selama ini memang belum terukur lah, karena belum ada ukuran yang objektif, maka dengan terpaksa belum bisa diwujudkan yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan pendamping desa. Pertama, kita samakan persepsi ya terkait dengan SDGs desa. SDGs desa, Sustainable Development Goals, adalah arah kebijakan untuk pencapaian pembangunan desa. Jadi di situ isinya adalah goals, tujuan yang ingin diraih, bukan program. Jadi perlu saya tegaskan, desa tanpa kemiskinan itu adalah arah, goals yang dituju. Programnya apa? Terserah kepala desa. Yang penting desa harus bergerak dalam membangun menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Desa tanpa kelaparan itu adalah goals, tujuan yang harus diraih oleh desa. Bagaimana cara meraihnya? Itu program. Terserah kepala desa beserta jajaran perangkat desa, BPD, yang kemudian dirumuskan dalam musyawarah desa. Jadi jelas ya, SDGs desa bukan program, tapi arah, tujuan yang ingin dicapai. Saya yakin tidak ada satupun kita, para pemimpin, mulai presiden sampai kepala desa, yang tidak ingin desanya terbebas dari kemiskinan, desanya Nah, jadi itu yang perlu kita samakan persepsi kita. Nah, terkait dengan program apa yang harus ditempuh, kemudian kegiatan tujuan mana yang menjadi skala prioritas, itu berbasis data. Jadi bukan berbasis imajinasi, bukan berbasis keinginan. Apakah desa A
desa tanpa kemiskinan itu menjadi skala prioritas utama? Belum tentu. Bisa juga iya. Sementara desa lain tidak. Nah, itu terserah desanya. Sehingga boleh saja desa A menempatkan tujuan desa tanpa kemiskinan sebagai prioritas yang paling utama. Bahkan kalau perlu seluruh dana desa full digunakan untuk itu, boleh. Yang penting basisnya adalah data. Sehingga penempatan prioritas itu betul-betul didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, antara desa satu dengan desa lain, meskipun dalam satu kecamatan itu bisa berbeda. Desa A tidak lagi menempatkan desa tanpa kemiskinan sebagai arah yang prioritas utama. Karena apa? Karena memang kebetulan dari hasil pendataan pemutakhiran data hanya tinggal 5% warga masyarakat miskin di desa A itu. Maka desa A tidak menempatkan desa tanpa kemiskinan sebagai goals atau target utama. Tetapi data yang dimiliki menunjukkan bahwa warga masyarakat situ yang wajib belajar itu tidak ada yang bisa belajar dengan baik. Nah, makanya kemudian desa A menempatkan pendidikan desa berkualitas sebagai goals yang mendapatkan prioritas. Jadi bukan kemudian 18 itu terus bersama-sama harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun, mana ada. Negara pun nggak bisa menyelesaikan itu. Nah, supaya kemudian tertata dengan baik, disitulah yang saya katakan tadi, program kita hari ini Februari Maret adalah pemutakhiran data. Supaya apa? Supaya desa memiliki data yang baru, valid ya, akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan pemutakhiran data itu akan kelihatan di mana posisi desa tanpa kemiskinan. Oh, sudah cukup bagus, tinggal 5%. Ah, yaudah, nggak menjadi prioritas. Di mana desa tanpa kelaparan? Oh, alhamdulillah tidak ada yang mendapat gizi buruk. Di mana posisi desa sehat dan sejahtera? Alhamdulillah tidak ada warga masyarakat yang penyakitnya menahun. Ada hanya 2 dan sudah ditangani di rumah sakit. Kemudian pendidikan berkualitas. Nah, ini ternyata bermasalah. Banyak warga yang usia sekolah tidak bisa belajar dengan baik. Nah, di sini maka desa harus ambil bagian di dalam proses bagaimana pendidikan desa berkualitas. Nah, atau ditemukan di situ infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah kemudian juga menjadi skala prioritas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SDGs desa adalah arah kebijakan pembangunan desa dengan merujuk kepada 18 tujuan. Dan kegiatan untuk mencapai tujuan itu didesain sendiri, dirancang sendiri oleh desa melalui Musdes. Tapi tetap kuncinya ada di data. Nah, itulah makanya Februari Maret ini kita harapkan seluruh desa sudah melakukan pemutakhiran data dengan aplikasi yang sudah kita siapkan. Nah, terus bagaimana dengan kementerian lain? Pelan-pelan Bapak Ibu Kepala Desa, saya sedang berjuang agar semua merujuk kepada data di desa, termasuk Kementerian Sosial juga sudah mulai menyadari bahwa saya tunjukkan keberhasilan BLT kemarin, saya tunjukkan kepada semua menteri, ini loh BLT 8 juta ini data valid, by name, by address, dilakukan sendiri oleh desa, didata oleh relawan desa lawan COVID, kepala desa sebagai ketua tim, ketua relawan dan seterusnya. Nah, kemudian diproses di dalam Musdesus, diputuskan di Musdesus. Nah, ke depan data-data desa juga kita lakukan dengan cara yang sama.
didata oleh relawan desa pemutakhiran data, kepala desa sebagai ketua relawan, perangkat desa dilibatkan, pemuda dilibatkan, pendamping desa dilibatkan, babinsa, babin kamtimas dilibatkan, dana desa digunakan untuk operasional. Nah, saya berharap nanti kepada Bu Mensos, kepada BKKBN, kalau mau mengambil kebijakan di desa, tolong dilihat data desa. Kita tidak bisa melihat data kita sendiri. Desa lebih tahu apa yang ada di sana. Itulah makanya saya katakan dari desa, oleh desa, untuk desa. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Desa, beberapa waktu yang lalu Kemensos sudah merancang pola yang ujung-ujungnya juga musdes. Nah, itu berarti bagus, sudah mulai provokasi saya sudah mulai masuk. Jadi ada tahapan di Kementerian Sosial itu yang ujungnya musdes. Nah, itulah makanya kita harus lebih dulu, jangan sampai kemudian nanti kementerian lain membutuhkan kita tidak punya atau kita belum siap. Makanya saya berharap Februari Maret ini betul-betul dilakukan focusing untuk melakukan pemutakhiran data, sehingga misalnya BKKBN mau ngecek data stunting di desa, oh desa udah punya hasil pemutakhiran data. Kementerian Sosial mau ngecek masyarakat desa yang butuh jaring pengaman sosial berapa, kita sudah punya datanya. Yang sudah mendapat PKH berapa, yang sudah dapat bantuan pangan non tunai berapa, dan seterusnya. Sekaligus perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, BLT dana desa posisinya adalah sapu jagat. Sapu jagat itu biarkan Kementerian Sosial menyelesaikan tugasnya dulu. Kalau sudah Kementerian Sosial mendata dan melaksanakan pencairan BST, PKH, bantuan pangan non tunai, kemudian pemerintah kabupaten juga kebetulan ada bantuan sosialnya, pemerintah provinsi ada bantuan sosialnya, semuanya diselesaikan dulu. Baru terakhir ketika semua sudah melaksanakan tugasnya, ternyata masih ada warga Bapak Ibu Kepala Desa, warga desa yang masih belum mendapatkan jaminan jaring pengaman sosial, padahal jelas-jelas layak untuk mendapatkan, maka disitulah dana desa dialokasikan untuk BLT dengan mekanisme yang sudah ada. Musdesus tetap, pokoknya Musdes adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan supaya meringankan beban Bapak Ibu Kepala Desa. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum